Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program 5 menit dalam hadirat Allah. Saat ini saya ingin mengangkat tema bahwa jangan takut, percaya saja. Kita perlu sebagai anak-anak Tuhan kita kuat, bahkan menghadapi hari-hari hidup ke depan. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya lihat di sini, bahwa bagaimana pesan Tuhan kepada Yairus, ya, dia mau supaya Yairus tetap kuat, makanya dia katakan, "Jangan takut, percaya saja." Bagaimana iman yang perlu kita miliki hari-hari ini seperti yang dimiliki oleh Yairus, kita juga perlu memiliki dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Itu sebabnya yang pertama yang saya lihat di sini yang Tuhan mau, bahwa iman yang tidak bergantung kepada situasi. Apapun kondisi yang ada, kita tahu bahwa dalam pembacaan ini, kalau kita baca secara keseluruhan, waktu Yairus datang kepada Yesus, anaknya sudah hampir mati. Saudara, situasi yang sangat tidak mengenakan, situasi yang begitu genting. Tapi kita lihat iman yang dimiliki oleh Yairus, dia percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bergantung kepada situasi. Mungkin situasimu lagi sulit hari-hari ini, jangan bergantung kepada situasi, tetapi pandang kepada Allah. Yang kedua, iman yang perlu kita miliki adalah iman yang tidak bergantung pada perkataan orang lain. Di ayat 35 dikatakan, sementara berbicara, orang datang dari kepala rumah ibadah dan katakan, "Anakmu sudah mati." Saudara, perkataan yang sangat menyedihkan, dan itu sudah terjadi. Tetapi kita lihat, Yairus sekali lagi tidak percaya pada perkataan, tapi dia hanya melihat kepada perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Dan yang terakhir, kita lihat bahwa iman yang kita perlu miliki, iman yang tidak bergantung pada realita. Waktu mereka sampai ke rumah Yairus, kondisinya sudah begitu memilukan. Orang-orang sudah menangis dan berteriak-teriak karena anaknya sudah mati. Tapi sekali lagi, iman yang dimiliki oleh Yairus, dia tidak tergantung kepada kondisi ataupun realita dan kenyataan yang ada. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, mungkin kondisimu sudah setengah mati, bahkan sudah mati. Tapi mari miliki iman yang tidak bergantung pada situasi apapun yang engkau alami, kondisi apapun dalam usaha rumah tangga maupun dalam kesehatanmu. Bahkan jangan sekali-kali mempercayai yang namanya perkataan manusia. Ingat, perkataan Allah di atas segala-galanya. Dan yang terakhir, jangan sampai engkau melihat kepada realita kenyataan yang ada di sekitarmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya rindu untuk berdoa bagi engkau yang punya masalah pergumulan rumah tangga, ekonomi, bahkan juga masalah sakit penyakit. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua orang yang menyaksikan video ini. Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bahkan ekonomi dan pekerjaan, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.